kita tidak dapat beribadah di dalam ruangan gedung gereja karena pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena masih mempertemukan kita kembali untuk beribadah bersama. Ada kerinduan untuk saling berjabat tangan, bertegur sapa, ataupun senyum, tetapi demi menjaga kesehatan kita dan orang-orang terkasih di sekitar kita, marilah kita menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru atau new normal dengan tetap taat pada protokol kesehatan. Sebelum ibadah kita mulai, kami mohon perhatian sejenak untuk kami membacakan warta gereja. Pokok-pokok yang pertama sidang majelis. Majelis gereja akan mengadakan sidang majelis pada hari Kamis 9 Juli 2020 pukul 19.00 WIB di Gedung Induk Papringan. Mohon dukungan doa para warga dan serta bagi warga yang mempunyai kepentingan dengan sidang majelis tersebut dapat mengirimkan surat dan dikirimkan ke kantor gereja atau dapat dikirimkan melalui email ke alamat email majelis@gkjamb.org maupun WhatsApp ke nomor 0815780 59199. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh anggota majelis dan dalam sidang majelis tersebut. Untuk warta gereja selanjutnya, kami mohon para warga jemaat mematuhi anjuran protokol kesehatan dari gereja dan demi menjalankan proses new normal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah wabah COVID-19, mohon dicermati sendiri. Marilah kita ungkapkan ungkapan sukacita kita dalam memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani 94, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat terkasih, marilah ibadah kita di minggu ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
kiranya melimpah atas saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 12. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih, Raja Damai pasti akan datang melenyapkan segala kelaliman dan membawa kemenangan. Marilah kita sambut sukacita kemenangan dengan menyanyikan dari nyanyikanlah Kidung Baru 100 bait pertama dan kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Allah yang berbelas kasih menyatakan kasih melalui panggilannya demikian.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama, yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya diberi dua hukum oleh Tuhan untuk kita laksanakan. Kita menoleh ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Hanya dua perintah saja. Tapi ternyata jujur di hadapan Tuhan kita masih jauh dari sempurna di dalam kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita hanya mengasihi Tuhan ketika kita menderita kesusahan, ada masalah besar. Kita mengasihi sesama hanya kalau ada pamrih, ada sesuatu yang kita harapkan dari orang itu, maka barulah kita mengasihi sesama. Itulah kelemahan dan dosa kita yang senantiasa kita perbuat dalam setiap hari di dalam melaksanakan mengarungi kehidupan ini. Oleh karena itu di awal ibadat ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita senantiasa di dalam sepenuhnya kehidupan yang kita lalui senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu kita akan menyesali segala dosa dan kesalahan kita karena kita tidak bisa mentaati perintah Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 46 bait pertama dan ketiga dari Gunggungan Malam Gelap.
Kita sempurnakan pertobatan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang bertelut kepadamu, mengucapkan syukur atas berkat kehidupan dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ampunilah kami yang selalu lupa mengasihi Engkau dan sesama kami. Di saat kami sedang bersuka cita, ampunilah kami yang selalu mengeluh di saat kami sedang dilanda kekecewaan. Ampunilah kami yang hanya datang padamu di saat kami dilanda derita. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Ajarlah dan ampunkanlah setiap kami untuk mengasihi sesama kami, dengan tulus dan selalu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun, mengucap syukur dan memohon berkat. Amin. Anugerah Tuhan dinyatakan kepada kita sekalian melalui kesaksian surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu kebahagiaan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi semua, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itulah harapan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya marilah kita menjalani jalan hidup baru, sebagaimana Allah kehendaki, tertuang dalam kesaksian Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 yang demikian sabdanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang terkasih, dengan selalu menanti-nantikan Tuhan, kekuatan rohani kita akan selalu ditambahkan, seumpama kekuatan sayap raja wali yang mampu terbang tinggi. Marilah kita bersemangat menanti-nantikan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari pujian Tuhan adalah kekuatanku, bait pertama dan kedua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali dan melayani
berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan yang akan kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kau umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang yang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, serta para pemirsa yang ada di rumah masing-masing yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini. Sudah lebih dari 5 bulan seluruh dunia dilanda pandemi penyakit virus corona COVID-19. Begitu banyak duka melanda. Begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan menghantui kehidupan ini. Merebaknya pandemi COVID-19 telah mengingatkan betapa ringkihnya kehidupan
dan rapuhnya tubuh kita yang fana ini terhadap serangan penyakit. Kini kita sedang ditantang dan dituntut untuk menghargai dan merawat kehidupan kita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Mampukah kita melanjutkan perjalanan hidup kita yang mungkin masih lama dengan mengemban tanggung jawab untuk menghargai dan merawat kehidupan kita sendiri, bahkan bersama-sama dengan orang lain yang tidak ringan dan tidak mudah itu? Sanggupkah kita menanggung beban yang dibebankan kepada kita masing-masing sebagai orang-orang yang dicintai dan diberkati olehnya? Syukur saudara-saudara sekalian, kita punya seorang sahabat yang baik hati, yang mau berjalan bersama kita. Seorang sahabat yang mau berjalan bersama kita sekalian, menghadapi realitas kehidupan yang berat dan yang melelahkan seperti sekarang ini. Matius mencatat dalam Injilnya ajakan sang sahabat yang bernama Yesus itu demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Melalui ajakannya itu, Yesus yang menggambarkan Sang Mesias sebagaimana diwartakan dan dinubuatkan dalam kitab Zakaria tadi, menghadirkan Allah yang peduli, menghadirkan Allah yang berbelas kasih kepada kita semua dan semua orang yang mencoba sekuat tenaga menjalani kehidupan berat ini dengan mematuhi tuntutan merawat dan menghargai kehidupan, menjaga kehidupan yang dipercayakan kepada kita sekalian. Kita semuanya telah berupaya dengan sungguh-sungguh, namun kita dan semua orang itu mendapati bahwa tugas yang harus kita emban itu ternyata tugas yang tidak mudah dan tidak sederhana untuk kita laksanakan. Kepedulian dan belas kasih Allah yang dihadirkan dalam pelayanan Yesus itulah yang akan menyegarkan dan memberi kelegaan kepada kita sekalian. Sehingga sekalipun tugas itu sangat berat dan melelahkan, ia bersama-sama dengan kita sekalian. Ia bersama-sama dengan semua orang yang beretikat baik untuk terus berjuang demi kelangsungan hidup di seluruh muka bumi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, serta para pemirsa yang ada di rumah masing-masing yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini. Yesus mengundang kita yang mau menjalani hidup bersama ini dengannya demikian. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang dimaksud kok di sini adalah tiang kayu yang diikat dengan tali pada leher binatang yang sedang dipekerjakan untuk membajak tanah. Lalu bajak itu dihubungkan dengan kok yang telah diikatkan pada leher binatang itu menjadi bagian yang menyatu. Dalam kalimat ini, kata kok dipakai Yesus sebagai suatu kiasan untuk mengungkapkan kesediaan orang untuk menyerahkan diri, kesediaan orang untuk mentaati, kesediaan orang untuk merendahkan dirinya dan menyatakan penyerahan diri secara penuh. Bukan dengan terpaksa menyerahkan diri dan mentaati. Bukan dengan terpaksa ia merelakan diri mengikuti kehendak Tuhannya. Tetapi dengan kerelaan menyerahkan diri dan mentaatinya. Jadi pikulah kok yang kupasang. Maksudnya ialah rela mentaati perintah-perintah Yesus.
Yesus mengajak kita semua, orang-orang yang mau berjalan bersama Dia, orang-orang yang dengan berat dan lelah mau berjuang sekuat tenaga untuk rela mentaati perintah-perintahnya. Perintah Yesus yang manakah yang seharusnya kita taati? Matius mencatatnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 38 dan 39. Rela mengasihi Allah dan rela mengasihi sesama manusia. Itulah perintah Yesus yang seharusnya kita taati. Itulah perintah yang seharusnya kita jalani dalam kehidupan keseharian kita. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita bisa mentaati perintah Yesus ini? Mengasihi Allah dengan setulus hati dan mengasihi sesama manusia dengan setulus hati pula. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Begitu pesan Yesus. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita melulu hanya untuk menjalani dan mentaati kehendaknya. Tetapi Yesus menghendaki kita sekalian untuk berjalan di belakang Yesus, mengikut Yesus, meniru Dia dan meneladan Dia dalam menerapkan kasih baik kepada Bapa maupun kepada sesama manusia. Kita dipanggil untuk belajar pada Yesus, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi Allah Bapa dan bagaimana Yesus mengasihi manusia. Sehingga di tempat lain penginjil Yohanes mengatakan, orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah orang yang berada di mana Yesus berada ketika kehidupan ini harus diperjuangkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti yang Yesus lakukan dalam seluruh karyanya di muka bumi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, serta para pemirsa yang ada di rumah yang tidak bersama-sama dengan kami semua. Pada akhir ajakan Yesus pada pasal 11, Matius mencatat kata-kata Yesus demikian. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata enak dalam kalimat ini menjadi berarti cocok sekali. Dapat juga berarti sesuai dengan keadaannya. Seperti sepasang sepatu yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan keadaan kaki kita. Panjang pendeknya, tebal tipisnya, lebar sempitnya, sehingga sepatu itu enak untuk dikenakan, enak untuk dipakai. Jadi perintah mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu sesungguhnya pas untuk kita semua. Sesuai dengan keadaan kita. Sesuai pula dengan kesanggupan yang ada dalam hidup kita masing-masing. Ada contoh yang menarik tentang kok Tuhan yang enak yang sanggup kita lakukan. Justru dalam situasi dunia yang seakan terhenti aktivitasnya karena lockdown ini. Di mana semua orang tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah, serta beribadah di rumah. Ternyata ada hal yang baik yang terjadi di sekitar kita, yang ditunjukkan kepada orang-orang dan kepada sesamanya. Semangat solidaritas dan gotong royong melahirkan aksi sosial yang tidak mengenal batas agama, etnis, status sosial, dan ekonomi. Sikap mau berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua tidak ada yang dipaksa,
tetapi dengan kesadaran sendiri sesuai apa yang dimiliki dan yang mampu ia lakukan, telah melahirkan gerakan kemanusiaan yang luar biasa. Itulah contoh orang yang mengenakan kok Tuhan yang enak, yang sanggup dilakukan sederhana sekalipun dalam kehidupan yang ia jalani dalam hidup ini. Pada masa pandemi virus COVID-19 ini, kita diingatkan semua orang sama takut dan khawatirnya menghadapi wabah penyakit ini. Karena wabah COVID-19 dapat menyerang siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, agama, etnis, hobi, dan sebagainya. Karena semua kesulitan kita dalam mematuhi protokol kesehatan, kiranya itu semuanya menjadi bentuk kesetiaan kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama kita. Kiranya penderitaan kita dalam menjalani hidup yang serba terbatas ini, kiranya pengorbanan yang telah kita lakukan dalam menghargai dan merawat kehidupan, baik kehidupan orang lain maupun kehidupan kita sendiri pada masa pandemi virus COVID-19 ini, itu kiranya menjadi jalan bagi kita untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah Bapa, sekaligus kasih kita kepada sesama kita, kepada semua orang, baik yang kita kenal maupun yang tak kita kenal, baik yang mencintai kita maupun yang membenci kehidupan kita. Karena hanya dengan jalan mengasihi Allah dan mengasihi sesama inilah hidup kita akan mengalami kesegaran dan kelegaan sebagaimana Yesus janjikan dalam kehidupan ini. Tuhan beserta kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan istimewa. Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34 yang demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358, bait pertama sampai dengan secukupnya. Terima
Mari kita aturkan persembahan ini sekaligus dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas sapaan-Mu yang sungguh membesarkan hati kami di tengah-tengah perjuangan kami menjalani kehidupan yang berbeban dan melelahkan ini. Biarlah kasih yang Engkau nyatakan sungguh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk bersama-sama dengan sesama kami di sekitar kami untuk menyongsong kehidupan baru yang Tuhan sediakan untuk kami rawat, untuk kami jaga, untuk kami lestarikan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, dengan syukur kami serahkan persembahan yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya melalui persembahan ini karya-Mu semakin dinyatakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sekitar kami. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah. Anak-anak kami di bawah usia 7 tahun. Begitu juga saudara-saudara kami yang tua di atas 65 tahun. Dan saudara-saudara kami yang tidak sehat, yang sedang sakit. Sebagaimana saudara-saudara kami yang ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, dan Pepantan Nologaten. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah beban yang mereka tanggung. Bukan hanya beban sakit, tetapi juga beban ekonomi dan psikologis karena penderitaan yang tengah melanda kehidupan mereka. Sembuhkanlah. Pakailah semua orang, semua pihak untuk menjadi jalan bagi Tuhan, mengaruniakan pertolongan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh berbagai sebab dalam menjalani kehidupan yang berat dan sulit ini semakin hari semakin meninggalkan Engkau. Ketidakmampuan untuk bertahan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kiranya Tuhan tumbuhkan. Pakailah kami semua anak-anak-Mu untuk mengingatkan dan mendampingi sesama kami agar dalam mengarungi hidup yang berat ini, saudara-saudara kami bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, segenap warga gereja yang Tuhan percaya untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melalui aktivitas kesehariannya, melalui pekerjaannya, melalui studi dan karya-karyanya yang lain. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan berkati semua yang dilakukan segenap warga gereja ini menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menggerakkan dan menghidupkan kami di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Para pelayan-Mu, majelis gereja, penatua, pendeta, diaken, didukung oleh para pengurus komisi dan semua perangkat gereja. Kiranya Tuhan berkati pelayanan dan upayanya untuk terus melayani Tuhan. Sekalipun tantangan dan kesulitan sungguh mendera kami sekalian di tengah-tengah kehidupan keteraturan yang baru ini. Berilah kekuatan dan kemampuan agar pelayanan yang dijalankan dapat menjangkau sampai seluruh anggota jemaat. Tidak ada satupun yang tersisihkan. Berkati pula pemerintah dan bangsa kami yang juga bersama-sama dengan seluruh bangsa di muka bumi ini untuk terus berupaya melawan pandemi COVID-19 yang merusakkan sendi-sendi kehidupan, bukan saja kesehatan, tetapi ekonomi sosial yang terjadi dalam kehidupan seluruh rakyat dan bangsa ini. Berkatilah dan berilah kekuatan dan kemampuan untuk keluar dari beban kehidupan ini
hanya karena pertolongan dan berkat Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Yang kami mohon dengan penuh keyakinan kami akan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini mengajak kami berjalan bersama-sama dengannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempat kita masing-masing berada. Jadilah saksinya dan mulailah berjalan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa mensyukuri berkat yang selalu Tuhan limpahkan ke dalam hidup kita. Dan marilah kita selalu memohon penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Dengan kita menyanyikan dari nyanyian rohani 85, bait pertama dan ketiga, Ya Tuhan bimbing aku. Di jalanku, beri tangan
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Selamat menghayati dan melakukan kehidupan sehari-hari dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, dengan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.